Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aprizal dengan 4192411103, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini, saya akan membuat teman-teman semua membahas mengenai analisis sensitivitas pada materi program linier. Pada cakupan materi ini, kita akan membahas mengenai penambahan variabel baru, penambahan kendala baru, dan juga penyelesaian permasalahan program linier menggunakan aplikasi Lingo. Nah, langsung saja, pada kali ini kita akan membahas 3 soal, di mana untuk soal yang pertama kita diberikan soal yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan. Setiap macam bingkisan akan berisi kombinasi mainan, alat olahraga, dan buku untuk itu dibuat bingkisan standar, deluxe, dan super deluxe. Nah, jenis pertama berisi 4 mainan, 4 olahraga, dan 2 buku dengan harga jual sebesar 30.000 untuk terbungkusnya. Sedangkan jenis kedua berisi 5 mainan, 6 olahraga, dan 5 buku dengan harga jual 40.000 per bungkus. Sedangkan jenis ketiga berisi 6 mainan, 8 olahraga, dan 5 buku dengan harga jual sebesar Rp60.000 per bungkusnya. Nah, untuk keperluan ini tersedia sebanyak 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga, dan 45.000 buku. Berapakah masing-masing jenis bungkusan yang harus diproduksi agar diperoleh penerimaan yang maksimal? Nah, jelas pada pertanyaan soal kali ini kita diminta untuk menentukan solusi untuk maksimumnya, sehingga kita diminta untuk memaksimumkan fungsi tujuannya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, kita buat pemisalan. Kita buat model matematika terlebih dahulu, yaitu X1 merupakan jenis standar yang diproduksi, sedangkan X2 merupakan jenis deluxe yang diproduksi, sedangkan X3 merupakan jumlah jenis super deluxe yang diproduksi. Nah, selanjutnya untuk primalnya sendiri kita mempunyai fungsi tujuan yang telah disesuaikan dengan soal, yaitu memaksimumkan nilai Z sebanyak 30X1 ditambah 40X2 ditambah 60X3, di mana itu merupakan nilai-nilai harga jualnya sebesar 30.000, 40.000, 60, dan 60.000. Dengan fungsi-fungsi batasan, yang pertama untuk mainan fungsi batasannya 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 lebih kecil sama dengan 60.000. Yang kedua, untuk batasan alat olahraga sebesar 4X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 lebih kecil atau sama dengan 75.000. Dan yang ketiga, untuk buku 2X1 ditambah 5X2 ditambah 5X3 lebih kecil atau sama dengan 45.000. Dengan X1, X2, dan X3 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, tentu saja dalam penyelesaian analisis sensitivitas ini, yang pertama kita harus membuat tabel optimum dari permasalahan yang telah didapat. Nah, yang pertama ini kita buat tabel simplex pertamanya, di mana pada tabel terdapat untuk variabel dasarnya Z, X4, X5, dan X6, sedangkan untuk baris, sedangkan untuk kolomnya terdapat Z, X1, X2, X3, X4, X5, dan juga X6, dan nilai kanan. Nah, tak lupa dalam tabel optimum ini kita memperoleh elemen-elemen pada kolom X dapat kita peroleh dengan rumus matriks kunci dikali dengan koefisien kendala pada variabel X. Sedangkan untuk elemen-elemen pada kolom Y-nya sendiri, matriks kunci dikali dengan koefisien kendala pada variabel Y-nya. Dapat dilihat di sini bahwa untuk kolom X3 dia diwarnai oleh warna yang berbeda. Kenapa? Karena di sini kolom X3 merupakan kolom kunci, di mana kolom kunci diperoleh dengan nilai negatif terbesar dari kolom Z, sehingga di sini kolom X3 berperan sebagai kolom kuncinya. Lalu untuk variabel dasar ada baris X6 yang berwarna merah, di mana ini merupakan baris kunci. Baris kunci sendiri diperoleh dari nilai positif terkecil dari rasio. Nah, setelah kita peroleh tabel simplex awalnya, kita lanjut ke tabel simplex kedua menggunakan rumusan yang sama, di mana untuk kolom X-nya kita peroleh dengan matriks kuncinya dikali dengan koefisien kendala pada variabel X. Untuk nilai sisi kanan yang barunya yaitu matriks kunci dikali dengan vektor kolom nilai sisi kanan yang lama. Sedangkan untuk menentukan variabel dualnya diperoleh dengan variabel vektor baris dikali dengan matriks kuncinya. Nah, sehingga didapat nilai-nilai pada
tabel simplex yang ketiga. Dapat dilihat untuk nilai Z, X4, X5, dan X6 pada baris. Sehingga dari tabel ini dapat kita lihat beberapa konklusi, yaitu yang pertama, X1 yang merupakan jumlah jenis standarnya sebesar 3.750, sedangkan X2 yang merupakan jenis deluxe-nya sebesar 0, dan X3 yang merupakan jumlah jenis super deluxe-nya sebesar 7.500. Nah, selanjutnya penerimaan penjualannya yaitu sebesar 562.500.000. Nah, untuk dualnya kita lihat minimumkan Z sama dengan 60.000 Y1 ditambah 75.000 Y2 ditambah 45.000 Y3 dengan fungsi-fungsi batasannya. Yang pertama, 4Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 lebih besar atau sama dengan 30. Yang kedua, 5Y1 ditambah 6Y2 ditambah 5Y3 lebih besar atau sama dengan 40. Fungsi batasan yang ketiga, 6Y1 ditambah 8Y2 ditambah 5Y3 lebih besar atau sama dengan 60. Dan batasan yang keempat, Y1, Y2, dan Y3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, pada tabel simplex ketiga tadi dapat kita lihat bahwa nilai X2-nya bukan variabel yang optimal. Karena nilai pada X2 pada baris Z adalah 5, yang apabila digabungkan dengan batasan dual yang menyangkut X2, maka dia akan menghasilkan nilai 5 dikali 0 ditambah 6 dikali 30/4 ditambah 5 dikali 0 dikurang 40 sama dengan 5. Dapat kita lihat. Nah, di mana yang A 0,30/4 dan 0 adalah nilai-nilai dari X4, X5, dan X6 pada baris Z. Sedangkan 40 adalah nilai kanan dari fungsi batasan atau dual kedua. Andaikan setelah dicapainya tahap optimal terjadi perubahan pada koefisien teknis X2, maka fungsi batasan dual kedua akan berubah menjadi 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 6Y3 lebih besar atau sama dengan 40. Nah, akibatnya nilai X2 pada baris Z pada tabel optimalnya akan berubah juga menjadi 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 30/40 ditambah 6 dikali 0 kurang 40 sama dengan minus 10. Sehingga perubahan pada tabel optimalnya dapat kita lihat untuk kolom X3-nya, dia akan memiliki nilai min 10, 4/5, 17, dan 4. Di mana nilai X3 pada baris-baris X4, X1, dan X3 ini diperoleh dengan menggunakan kaidah ketiga yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan perubahan X3, tabel di atas tidak optimal lagi karena ada nilai negatif pada baris tujuannya, yaitu minus 10. Akibatnya kita perlu melanjutkannya lagi sampai tahap optimal tercapai. Nah, soal yang kedua, perhatikan masalah berikut. Ini untuk contoh soal yang kedua. Garuda Furniture merupakan suatu perusahaan yang memproduksi mebel dari kayu. Bahan baku utama yang digunakan berupa kayu jadi dan kayu camper. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik, perusahaan ini menggunakan sebuah mesin multiguna yang dikendalikan dengan komputer. Karena persaingan yang semakin tajam, manajemen perusahaan bermaksud meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya produksinya sehingga dapat mencapai hasil optimal. Jumlah kebutuhan bahan baku dan waktu mesin yang diperlukan untuk membuat setiap unit mebel, yaitu meja dan kursi, serta kapasitasnya yang tersedia sebagai berikut. Nah, kita lihat pada tabel. Untuk kayu campernya pada model A dia membutuhkan 4 unit, sedangkan untuk model B dia membutuhkan 2 unit dengan kapasitas 120. Untuk kayu jatinya pada model A dia menggunakan 2 unit, sedangkan pada model B dia menggunakan juga 2 unit dengan kapasitasnya 100. Untuk mesinnya, jam per mesin, maka untuk model A dia membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan untuk model B dia menggunakan waktu 3 jam dengan kapasitasnya 90 jam. Nah, apabila keuntungan yang diperoleh untuk 1 unit model A adalah $20 dan 1 unit model B adalah $150. Nah, andaikan S1, S2, dan S3 menyatakan variabel-variabel slack untuk masing-masing kendala. Setelah diterapkan metode simplex, didapat tabel optimum akhir menjadi, dapat kita lihat dengan variabel dasarnya yaitu Z, X1, X2, S2, dan X2 dan untuk barisnya untuk kolomnya X1, X2, S1, S2, dan S3 dengan solusi. Seandainya penggunaan tenaga kerja dalam perusahaan dimasukkan dalam model, timbul batasan baru sebagai berikut. Lihat dari tabel yang di atas, diperoleh model baru yaitu untuk tenaga kerjanya pada model A sebanyak 3 orang, sedangkan untuk model B sebanyak 4 orang dengan kapasitasnya maksimal sebanyak 140 orang. Nah, kita diminta untuk melakukan analisis sensitivitasnya. Nah, di sini
Lihat penyelesaiannya. Dari contoh yang tadi di atas yang telah kita baca, maka kita memperoleh tabel optimum simplex sebagai berikut. Untuk variabel dasar, kolom X1 dia bernilai 0, 1, dan 0. Untuk kolom X2, 0, 0, 0. Kolom S1-nya bernilai 45, 0,3, dan min 0,4. Untuk kolom S2 bernilai 0, 01, kolom S3 20, min 0,2, min 0,4, dan kolom S4 0, 0, 0 dengan solusi pada baris Z yaitu 7200, untuk baris X1 dia 18, dan untuk baris S2 dia 16. Ada juga baris X2 dengan baris pada X1 0, X2 1, S1 minus 1, S2-nya 0, S3 0,4, S4 0, dan solusi 24. Dari situ perlu kita uji lagi dengan mensubstitusikan atau mensulikan nilai-nilai variabel dasar tabel optimum pada kendala baru tersebut. Sehingga kita peroleh bahwa 3 dikali 18 ditambah 4 dikali 24 lebih kecil sama dengan 140. Karena 150, maka hasilnya 150 lebih kecil sama dengan 40. Karena 150 lebih kecil daripada 140 itu bernilai salah atau tidak benar, maka dengan demikian kendala tersebut dapat kita nyatakan tidak bersikap aktif dan akan memberikan pengaruh terhadap nilai optimumnya. Nah, untuk menentukan nilai optimum pasca penambahan kendalanya adalah kita dengan mengubah model ke bentuk standar sebagai berikut. Lihat modelnya. Kita diminta untuk memaksimumkan nilai Z sebesar 200X1 ditambah 150X2 dengan fungsi kendala yang pertama 4X1 ditambah 2X2 kita tambahkan dengan variabel slack S1 sama dengan 120. 2X1 tambah 2X2 tambah S2 lebih sama dengan 100. S1 tambah 3X2 sama dengan tambah S3 sama dengan 90, dan 3X1 tambah 4X2 tambah S4 sama dengan 140. Di mana nilai X1, X2, S1, S2, S3, dan S4 semuanya lebih besar sama dengan 0. Mana ini merupakan syarat non negatifnya. Nah, selanjutnya kita masukkan elemen-elemen kendala baru ke dalam tabel optimum sebelumnya, ke dalam tabel optimum sebelumnya. Nah, kita lihat untuk tabelnya, kita masukkan nilai Z, yaitu untuk baris Z-nya 0, 045, 020, 0 dengan solusi 7200. Untuk kolom X1-nya, dia nilai 1, 0, 0,3, 0, min 0,2, 0 dengan solusi 18. Kolom S2, 0, 0, min 04, 1, min 04, 0, 6 dengan solusi 16. Kolom X2, 0, 1, min 0,1, 0, 0,4, 0 dengan solusi 24, dan S4 3, 4, 0, 0, 0, 0, 1 dengan solusi 140. Nah, berdasarkan tabel optimum tersebut, dapat kita lihat bahwa variabel dasarnya adalah X1 dan X2, sehingga elemen-elemen pada X1 dan X2 yang terdapat pada baris S4 harus bernilai 0. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan cara menggunakan atau menambahkannya dengan elemen-elemen pada baris X1 dan X2. Langkah pertama, kita menjadikan elemen baris S4 pada kolom X1 menjadi 0. Maka pada kita lihat tadi pada baris S4 dia nilainya 3, 4, 0, 0, 0, 1 dengan solusi 140. Lalu kita kurangkan dengan elemen baris 1 setelah kita kalikan dengan 3, sehingga nilainya 3, 0, min 0,9, 0, min 0,6, 0, dan 54. Setelah kita kurangkan didapat baris baru pada kolom S4-nya sebesar 0, 4, 0,9, 0, 0,61 dengan solusi 86. Langkah kedua, kita mengubah elemen baris pada S4 menjadi pada kolom Y menjadi 0. Lihat pada baris S4 barunya tadi bernilai 0, 4, 0,9, 0, 0,6, 1 dengan solusi 86. Lalu agar dia menjadi 0, maka kita kurangkan dengan elemen pada baris X2 dikalikan dengan 4, sehingga elemen pada baris X2-nya menjadi 0, 4, min 0,4, 0, 1,6, 0, 96. Lalu kita kurangkan sehingga didapat hasil 0, 0, 1,3, 0, min 1, 1, dan min 10 pada solusinya. Langkah ketiganya kita memasukkan elemen baris S4 baru ke dalam tabel optimum. Nah, tabel optimumnya, lihat untuk variabel dasarnya untuk nilai Z pada barisnya bernilai 0, 0,45, 0,20, 0 dengan solusinya 7200, di mana ini baris Z. Untuk baris X1-nya bernilai 1, 0, 0,3, 0, min 0,2, 0, dan dengan solusi 18. Untuk S2-nya bernilai 0, 0, min 0,4, 1, min 0,4, 0, 16. Untuk X2-nya bernilai 0, 1, min 0,1, 0, 0,4, 0 dengan solusi 24, dan baris S4-nya
0, 0, 1,3, 0, min 1, 1, min 10 pada baris S4 baru. Tabel ini dapat kita lihat bahwa tabel ini masih dalam keadaan optimum karena pada elemen baris Z bernilai positif, akan tetapi nilai sebelah kanan pada baris S4-nya masih bernilai negatif. Nah, dapat disimpulkan bahwa tabel berikut ini dalam kondisi optimum, tetapi penyelesaiannya tidak visible atau tidak layak, sehingga perlu diselesaikan dengan menerapkan metode simplex dual. Nah, setelah ini kita akan menerapkan metode simplex dual dalam penyelesaiannya, yaitu dengan cara yang pertama kita buat permasalahan fungsi kendala yang baru. Kita diminta untuk memaksimumkan nilai Z sama dengan 2x1 tambah 2, ini tabel tersebut masih dalam keadaan optimum, sehingga dapat kesimpulan bahwa tabel tersebut sudah dalam kondisi optimum, namun penyelesaiannya tidak visible atau tidak layak. Nah, ini tadi pembahasan dari soal kedua. Selanjutnya kita masuk pembahasan soal ketiga, di mana pada soal ketiga ini kita diminta untuk menggunakan aplikasi Lingo dalam penyelesaiannya. Permasalahannya sendiri kita diminta untuk memaksimumkan Z sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 3x3. Dengan fungsi-fungsi kendala, 2x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil atau sama dengan 8, 2x1 tambah 4x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 18, x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 8. Dengan fungsi syarat non-negatifnya x1, x2, dan x3 lebih besar sama dengan 0. Nah, gunakan aplikasi Lingo untuk menganalisis sensitivitas dari setiap variabel terhadap fungsi tujuan di atas. Nah, setelah kita lakukan dengan aplikasi Lingo, kita dapat penyelesaian seperti pada gambar. Kita lihat pada variabel X, Y, dan Z didapat current coefficient-nya 2, 1, 0, 3. Untuk allowable increase-nya atau peningkatannya, pada variabel Z kita dapat sebanyak 4, pada variabel Y kita dapat 0,4, dan variabel Z-nya kita dapat 3. Sedangkan untuk allowable decrease-nya atau pengurangannya kita dapat untuk tabel Z-nya tabel X-nya sebesar 1, tabel Y-nya sebesar infinity atau tak terhingga, sedangkan tabel Z-nya bernilai 2. Nah, lihat pada range untuk nilai sisi kanannya. Kita dapat untuk nilai sisi kanannya pada baris kedua 3, 4, 5, dan 7, yaitu di mana dia mengartikan variabel Z, X, Y, S1, S2, dan S3 didapat sebesar 8, 18, 8, 0, 0, dan 0. Untuk allowable increase-nya atau kenaikan maksimumnya didapat sebanyak 8, lalu tak hingga 16, 3,2, 0, dan 1,6. Sedangkan untuk nilai terendahnya allowable decrease-nya atau perubahan terendah yang disetujui didapat 5,3, 6,4, 4, tak hingga, dan juga tak hingga. Nah, untuk lebih jelasnya ini, tadi dia untuk range-nya, ini untuk selesaiannya. Selesaiannya dapat kita lihat sama-sama, tidak ada reduce cost atau harga yang tergantikan senilai 0,4 pada variabel Y, sedangkan untuk pada variabel X-nya didapat hasil akhir 3,2 tanpa ada reduce cost, dan untuk Z-nya mendapat hasil 1,6 tanpa reduce cost juga. Sedangkan untuk slack or surplus pada masing-masing baris X, Y, Z, S1, S2, dan S3-nya didapat nilai 11,2, 0, 0,4, 0, 3,2, 0, dan 1,4. Dengan dual price-nya atau hasil nilai harga dual price-nya sebesar 1, 0,6, 0, 0,8, 0, 0, dan 0. Nah, sekian tadi penjelasan dari saya untuk video kali ini mengenai 3 soal yang kita bahas untuk materi analisis sensitivitas pada permasalahan program linear, baik menggunakan masalah aplikasi Lingo dan penambahan variabel baru dan penambahan kendala baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.